Malaysia terancam senasib dengan Ukraina. Mantan Menteri Negeri Jiran tidak toleransi ancaman apapun. Setiap negara penting menjaga keutuhan wilayahnya agar tidak direbut paksa negara tetangga. Wilayah perairan juga menjadi sangat rentan didatangi penyusup dari negara lain lantaran memasuki wilayah tanpa izin. Saat ini invasi dari Rusia terhadap Ukraina menyumbang banyak empati dari negara-negara di dunia. Ada banyak alasan mengapa Rusia nekat menghabisi negara tetangganya tersebut. Apa yang terjadi pada Ukraina bisa saja terjadi di negara mana saja di dunia, termasuk Malaysia. Mantan Menteri memberikan peringatan kepada Malaysia terhadap ancaman dari negara super di timur. Sementara itu diketahui ada beberapa alasan mengapa Rusia menyerang dan menginvasi negara tetangganya Ukraina. Dilansir Reuters via Pikiran Rakyat, pertama lantaran Presiden Rusia menyimpan rasa duka yang mendalam atas hilangnya kekuasaan dan pengaruh Rusia sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 91. Kedua, Vladimir Putin mengklaim tujuan invasi itu adalah untuk membela penutur bangsa Rusia di Ukraina, terutama dua wilayah timur yakni Donetsk dan Luhansk yang dikuasai pemberontak pro-Moskow. Ketiga, Ukraina sebelumnya menunjukkan minatnya bergabung dengan aliansi NATO. Namun Vladimir Putin menganggap gabungnya Ukraina ke NATO sebagai ancaman langsung ke Ukraina. Ia menganggap Ukraina dan Rusia tak terpisahkan. Satu rakyat, satu kesatuan. Begitulah kata Vladimir Putin dalam artikelnya yang diterbitkan pada 2021 lalu. Ia juga meminta Ukraina untuk tidak eksis, berkembang, atau modern. Keempat, Vladimir Putin juga mantan anggota KGB mengecam ekspansi NATO yang memindahkan infrastruktur militernya semakin dekat perbatasan Rusia. Ia juga menyebut pemimpin Barat dan NATO tidak bertanggung jawab dari tahun ke tahun. Kelima, menurut Vladimir Putin, Barat telah berjanji pada 1990 bahwa NATO tidak akan memperluas 1 inci pun ke timur, tapi NATO tetap melakukan ekspansi. Tak terlepas dari apa yang sedang terjadi pada Ukraina, semua negara bisa saja mengalami nasib serupa, termasuk Malaysia. Fakta ini baru-baru ini diungkapkan oleh salah satu mantan menteri dari negeri jiran tersebut. Mantan Menteri Luar Negeri Anifah Aman memberikan peringatan serius bahwa jika Malaysia tidak secara teratur memeriksa instruksi ke perairan teritorialnya, maka suatu hari negeri jiran mungkin mengalami nasib yang sama seperti Ukraina yang menghadapi agresi Rusia. Pemerintah Malaysia perlu mengambil sikap tegas dalam mendesak semua pihak yang terlibat untuk menghentikan agresi mereka dan berkomitmen pada pembicaraan damai. Tidak cukup hanya mengulang sentimen negara lain. Malaysia harus tetap berpegang pada sentimen kami tentang masalah ini dan mengambil tindakan untuk menghentikan agresi. Karena ada masalah geopolitik saat ini di sekitar perairan Malaysia. Dengan agresi setelah agresi oleh negara-negara super besar di timur, kita mungkin akan berada dalam situasi yang sama dengan Ukraina. Begitulah katanya dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Malaysia kini. Meski tidak menyebut negara super itu, pada 4 Oktober tahun lalu, Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan telah memanggil Duta Besar China, Ouyang Yujing, untuk memprotes keberadaan dan aktivitas kapal Cina di perairan Malaysia. Putrajaya menggambarkan keberadaan dan aktivitas kapal-kapal ini bertentangan dengan Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif 1984 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Menurut Wisma Putra, sebelumnya Malaysia juga keberatan dengan masuknya kapal asing lainnya ke perairan negara tersebut. Anifah yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dari April 2009 hingga Mei 2018 mengatakan prioritas keamanan negara adalah melindungi perairan teritorialnya dari penyusup asing. Pemerintah Malaysia seharusnya tidak menoleransi ancaman apapun terhadap kedaulatan negara dan harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi perbatasan kami. Dia juga menekankan hubungan dekat antara Malaysia dan Ukraina. Saya tegas, jelas, dan teguh dalam keyakinan saya bahwa kekerasan hanya akan menyebabkan lebih banyak penderitaan bagi rakyat. Malaysia memiliki hubungan yang mendalam dengan ketegangan di Ukraina ketika 6 tahun lalu pesawat MH17 kami ditembak jatuh saat terbang di atas wilayah udara Ukraina Timur dan puing-puing jatuh di wilayah Donetsk yang dikuasai pemberontak. Anifah juga memperingatkan perang dunia maya yang meluas dan taktik misinformasi yang digunakan oleh Rusia. Saya meminta semua pihak yang terlibat dalam telekomunikasi dan sistem digital di Malaysia untuk meningkatkan keamanan infrastruktur kami dalam menghadapi kemungkinan serangan dunia maya atau kampanye informasi yang salah. Begitulah tegasnya. Apes bagi Malaysia, Rafale SPH Caesar M109 Paladin diincar negeri jiran, namun malah ditikung Indonesia. Netizen Malaysia rupanya sedikit mengeluhkan kenapa Indonesia bisa memborong Rafale sebanyak 42 unit. Memang aktivitas belanja militer Indonesia dengan salah satunya memborong Rafale mengejutkan Malaysia. Pasalnya saat ini Malaysia tengah berada dalam posisi tak punya uang dan malah disuguhi borosnya Indonesia membeli Rafale serta lainnya tanpa pandang isi dalam dompet. Menyoal Rafale, sebenarnya Malaysia sudah lebih dulu kesemsem dengan jet tempur ini. Bahkan sejak 2019, Rafale malah digencar melakukan promosi dan mendirikan kantor sementara agar barang dagangannya laku di sikat Malaysia. Tapi hasilnya nihil, Malaysia malah membuat Rafale di sana gulung tikar. Sebelumnya, pembuat pesawat tempur Rafale Dassault Aviation sempat berkemah di Malaysia selama beberapa tahun dalam upaya menarik